Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang dengan temanya sholat tahajud. Adapun judulnya, jangan tahajud seperti ini, dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tak akan dapat apa-apa dan malah berdosa. Memang di satu sisi tahajud itu diperintahkan oleh Allah agar dilakukan dengan rutin. Karena begitu besarnya pahala sholat tahajud. Tetapi di samping itu ternyata Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati karena ada beberapa hal yang dipantang atau larangan di dalam sholat tahajud. Adapun yang pertama, sholat tahajud yang dilarang yaitu sholat tahajud yang tidak istiqomah, yang tidak konsisten, atau artinya semaunya. Ketika mau, ia melaksanakan, ketika tidak, ya dia tidur. Di sini Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hanya waktu-waktu tertentu ia melakukan sholat tahajud, tapi akhirnya bosan tidak melakukan sama sekali. Kemudian tahajud yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Rasulullah adalah tahajud hanya mengkhususkan pada malam Jumat. Sehingga Rasulullah sudah berpesan, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau memang kita mau tahajud, ya harus total, artinya tidak khusus malam Jumat atau malam Senin atau malam apa, tetapi secara rutin. Kemudian Rasulullah sangat bijaksana dan Allah juga sangat bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam keadaan mengantuk yang luar biasa, maka dianjurkan untuk tidak melakukan yang namanya sholat tahajud karena akan memberatkan. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Zainab memaksakan bertahajud saat mengantuk, sehingga ia memasang tali untuk bersandar saat mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Jika ketika kita dalam keadaan kelelahan, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidur. Yaitu hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tahajud yang dilarang oleh Rasulullah yaitu bertahajud secara berlebihan. Rasulullah sudah mengingatkan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi kadang aku berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian larangan tahajud yang kelima, yaitu sholat tahajud hanya bertujuan mengejar dunia, tetapi melupakan akhirat. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, lalu hendaklah mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Itulah nomor 5 yang dilarang sholat tahajud seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita dilarang sholat tahajud hanya karena riya dan sum'ah. Apa itu riya dan apa itu sum'ah? Di satu sisi sholat tahajud berpahala besar, tapi di sisi yang lain sholat tahajud paling rentan terkena sifat riya dan sum'ah. Jika demikian, maka niat ikhlas karena Allah jadi hilang. Riya yaitu sifat pamer agar dapat pujian dari manusia. Sementara sum'ah yaitu beribadah tetapi ingin dirinya menjadi terkenal karena menjadi orang yang seolah-olah ia seorang yang solih. Ya. Jadi riya dan sum'ah itu yang menyebabkan tahajud kita pahalanya hilang dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang sering disampaikan, ayo bangun malam di gadget kita. Aku sudah sholat malam. Itu seperti itu sepele, memberitahukan sebagian waktu, tapi itu sudah termasuk riya dan bisa menjadi sum'ah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.